malam hari ini. Kita doakan bersama, semoga berkah kesehatan, kekuatan. Ini adalah penyambutan penghormatan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Iswardi. Hadir di tengah-tengah kita. Dan momen malam hari ini adalah momen yang sangat kita tunggu-tunggu. Karena cara yang kita laksanakan pada malam hari ini memang sebelumnya telah direncanakan. Sesuai dengan ungkapan saya pada saat saya bertemu beliau di Pekanbaru, bahwa saya nyatakan saya akan mengundang Pak Ustadz ke Lampung untuk mungkin berkenalan kepada jemaah kita yang ada di Bandar Lampung, umumnya yang telah bergabung di Majelis Talabul Ilmi Al-Hadis Lampung, dan juga untuk supaya masyarakat Bandar Lampung dan sekitarnya langsung bertatap muka kepada beliau yang selama ini mungkin kita hanya mengenal beliau lewat media, tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita langsung bertatap muka kepada beliau. Ini merupakan rahmat yang sangat tinggi nilainya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was-solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan dan kita anjung tinggi Tuan Guru Mursyid kita As-Syekh Kiai Haji Suhami Yusuf beserta keluarga, yang sama-sama kita hormati dan kemuliakan para arif billah, para ustadz dan ustazah, serta sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan terkhusus Gusti Ratu. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, serta sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak RW dan Bapak RT serta Satgas dan bapak-bapak serta ibu-ibu dan anak-anak kami para muhibbin jamaah Thalabul Ilmi Bandar Lampung yang dirahmati Allah. Tiada seindah kata dan semulia ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam jiwa kita dalam setiap waktu, setiap menit,
Maka setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam syahadah ini tidak lepas daripada genggaman dan tilikan Allah Azza wa Jalla. Wa rabbuka bikulli syai'in hafiz. Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang senantiasa maha mengawal dan maha mengawas. Tentunya kehadiran Allah itu asma wa araf. Wala ta'maluna min amalin ila kunna alaikum suhuda. Dia adalah zat yang senantiasa maha mendengar apa yang terbetik di dalam hati dan apa yang tersirat di dalam hakikat rahasia diri. Ya'lamu ma fi qulubikum. Dia mengetahui yang tersurat dan yang tersirat di dalam rahasia diri kita ini. Wa ara, dan dia adalah zat yang senantiasa maha melihat dari setiap aktivitas ibadah dan ketaatan yang kita lakukan dalam hidup ini. Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam. Maka Allah itulah yang menjadi saksi. Allah itu yang menjadi bukti dan dalil dari setiap apa yang kita lakukan. Apakah kita mampu setiap harinya untuk selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya? Atau sebaliknya kita berjalan dan meniti di atas jalan dosa dan maksiat? Wa kafa billahi syahidah. Maka cukuplah Allah itu menjadi saksi dari setiap perbuatan yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita, bagi seorang hamba yang ada keinginannya untuk berliqah, bermusahadah dan bermuajahah dengan Allah. Maka baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan wasilah bagi kita untuk kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliaulah yang menyempurnakan ilmu syariat di tengah-tengah umat. Beliau pula yang menyempurnakan namanya ilmu tarekat. Beliau pula yang menyempurnakan ilmu hakikat dan makrifat. Bagaimana umat ini mampu tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Karena inilah hidup ini, bagaimana kita mampu memulangkan akan rahasia ini kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini asalnya daripada Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang di situ dicari. Kalau memang asalnya kita Bapak Ibu adalah berasal daripada Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Tapi kenapa manusia pada saat ruh itu melepaskan akan cangkangnya, pulangnya tidak kembali kepada Allah, tapi pulangnya kembali kepada tanah? Ini yang mesti kita pahami. Bagaimana pulang yang benar, pulang yang tepat, yang lurus kembali kepada Allah. Sehingga diri kita di waktu meninggalnya tidak membangkai, tidak dimakan oleh rayap dan belatung. Tentunya orang yang mampu memahami akan hakikat rahasia dirinya, yang bisa memulangkan kembali kepada Rabb-Nya. Ini yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada kita. Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Allah mengharamkan atas bumi ini untuk memakan jasadnya para anbiya. Siapa anbiya dan siapa sayyidul anbiya? Ini yang mesti kita pahami. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menilik akan rahasia diri kita ini. Bagaimana kita mampu memulangkan amanah rahasia diri ini kembali kepada Allah itu. Bahwa sesungguhnya asal kita adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya tetap juga jadi Allah. Dan tidak akan pernah kembalinya kepada tanah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak-anak kami, jamaah thalabul ilmi, para muhibbin dan pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Seorang hamba mesti mampu menyelami akan hakikat rahasia dirinya, sehingga dia tahu siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Maka pernah Bapak Ibu, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh ya Rasul di langit? Atau apakah Allah itu dekat ya Rasul?"
Nabi tidak mau memberikan jawaban sesuai dengan kehendak dan keinginannya Bapak Ibu. Akan tetapi Nabi itu berbuat, bercakap, memberikan jawaban sesuai dengan jawaban yang Allah berikan kepada dirinya. Ketika itu turunlah perintah Allah kepada diri beliau untuk memberi suatu jawaban atas pertanyaan sahabatnya kepada beliau. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila ada hambaku bertanya kepada engkau tentang keberadaan aku, apa aku jauh di langit atau aku dekat? Berikanlah jawaban kepada dia, wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya aku ini adalah sangat dekat. Begitu Allah membukakan rahasia dirinya, bahwa Allah itu betul-betul adalah dekat. Kalaulah Allah itu betul-betul dekat ya Rasulullah, lalu bagaimana dekatnya Allah itu pada diri kita ya Rasul? Maka ketika itu Allah memberikan jawaban, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa aku lebih dekat daripada urat nadinya. Itu artinya Bapak Ibu, jikalaulah urat nadi itu dekat pada tengkuk leher kita ini, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya urat nadi itu pada tengkuk leher kita ini. Jikalaulah rasa dan perasaan itu dekat pada hati kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya rasa dan perasaan itu pada hati kita ini. Jikalaulah hidup itu dekat pada diri kita, maka Allah itu lebih dekat lagi pada diri Bapak Ibu dibandingkan dekatnya hidup pada diri kita ini. Begitulah Allah menjelaskan bahwa Allah itu amat sangat dekat, dia tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu, karena dialah yang menjadi akan rahasia alam dan rahasia diri kita ini. Kalau Allah lah yang menjadi rahasia alam dan rahasia diri kita ini, itu maknanya jauhnya tiada berantara, dekatnya tiada bersentuhan, karena dia cuma yang wujud semata-mata. Maka disitulah Allah menjelaskan, karena Allah itu amat sangat dekat dengan diri kita ini, maka keberadaan Allah itu ala innahu bikulli syai'in muhin. Ketahuilah kata Allah, bahwa aku ini telah wujud, aku ini telah nyata meliputi akan segala sesuatu. Segala sesuatu itu adalah kenyataan untuk memandang nyatanya akan diriku. Kalau Allah sudah meliputi akan segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, karena segala sesuatu itu adalah mazhar kenyataan untuk memandang akan wujud dirinya, maka kesempurnaan tempat memandang wujud kenyataan diri Allah yang meliputi itu, memandangnya adalah kepada diri setiap manusia ini. Ini yang Allah katakan kepada diri kita, inna rabbaka ahattal binnas. Sesungguhnya Rabbmu itu, sesungguhnya Tuhanmu itu, sesungguhnya Allah ahattal binnas, meliputi diri setiap manusia. Kalau Allah sudah meliputi akan diri setiap manusia, maka disitulah makna yang sebenarnya Bapak Ibu. Allah menjelaskan kepada diri kita ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia senantiasa beserta diri kamu di mana saja kamu berada. Itu maknanya. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Di mana ada aku, maka disitulah nyatanya Allah itu qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Karena dia yang menjadi rahasia diri kita. Kalau Allah yang menjadi rahasia diri kita ini, dimanapun kita berada, di situ nyatakan dirinya. Karena diri kita ini, itulah nyatanya Allah itu. Disinilah letaknya orang yang telah hatinya telah hidup, orang yang rohaninya telah aktif rasa Tuhan dan rohaninya ini, telah merasakan bersama Allah rasa rindu, rasa cinta, rasa bermanja-manja dengan Allah. Innallah ma'ana. Disitulah hilanglah rasa takutnya,
Hilanglah rasa gamangnya dalam menjalankan kehidupan dunia ini sampai kepada akhiratnya. Maka hidupkan Bapak Ibu, aktifkan rasa Tuhan itu dalam hati dan jiwa kita, supaya hidup kita ini selalu bersama Allah. Inilah yang diingatkan oleh Rasul kepada kita ini. Kun ma'allah, fa illam takun ma'allah, fakun ma'aman kana ma'allah, fa innahu yusiruka ilallah. Hiduplah kamu selalu bersama Allah, memandang bersama Allah, mendengar bersama Allah, berkata bersama Allah, meraih melangkah bersama Allah. Kalau kita telah hidup, rohani kita bersama Allah, maka di situ kita telah berada di dalam dekapan kandungan Rahman dan Rahimnya Bapak Ibu. Disitulah Allah jaga kita, disitu Allah pelihara akan diri kita ini. Tapi apa kata Rasul? Fa illam takun ma'allah fakun ma'man kana ma'allah. Kalau hati kita ini belum hidup bersama Allah, hati kita ini belum terinstal rasa Tuhan dalam diri kita, maka hendaklah kamu hidup selalu beserta orang-orang yang telah bersama Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Cari olehmu, ikuti olehmu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Orang-orang yang tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Itulah para nabi dan para rasul. Para nabi itu Bapak Ibu, itu adalah wasilah untuk kita usul kepada Allah. Maka nabi itu banyaknya Bapak Ibu, 124.000 itu orang pilihan. Dari 124.000 nabi itu sebagai orang pilihan, maka dipilih yang terbaiknya Bapak Ibu 315. Itu yang Rasul. Dari 315 Rasul, dipilih yang terbaiknya adalah 25 Bapak Ibu. Dari 25 itu dipilih lagi yang terbaiknya 5. Dari yang 5 itu dipilih yang terbaiknya adalah 1. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad itulah, beliau sebagai Nabi dan Rasul, dan juga beliau ada sebagai mursyid rohani yang menghantarkan rohani kita untuk bisa usul kepada Allah. Setelah beliau wafat, meninggal dunia, lalu siapa pengganti beliau? Maka beliau mengatakan, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Kalaulah ulama itu pewaris Nabi, apa yang diwariskan Nabi kepada ulama? Yang diwariskan Nabi kepada ulama Bapak Ibu, itu adalah kalimat tauhid, memurnikan, mengesahkan akan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Maka ketika itulah sahabat bertanya kepada beliau, ya Rasul, kalau engkau telah tiada ya Rasul, lalu kepada siapa kami ini ya Rasul? Mengenal Allah, mencari dan menemui Allah. Kenalilah para ulama, karena ulama itu adalah pewaris aku. Carilah ulama pewaris Allah, carilah ulama pewaris Nabi. Karena ulama pewaris Nabi dan pewaris Allah, dialah sebagai mursyid rohani yang menghantarkan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti malam ini Bapak Ibu, ada mursyid kita rohani, Syekh Suhaimi Yusuf. Ini adalah mursyid rohaninya Bapak Ibu. Beradablah kepada beliau. Ketika Bapak Ibu telah mendapatkan barokah guru, maka barokah guru itulah wasilah untuk mendapatkan syafaat Nabi. Kenapa? Barokah guru adalah wasilah untuk mendapatkan syafaat Nabi. Karena guru itu, ulama itu adalah warasatul anbiya, suluh bendang dalam negari namanya. Pai sampai bertanya pulang sampai berberita. Siapa yang telah mendapatkan syafaat Nabi melalui barokah guru, maka syafaat Nabi akan menghantarkan kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Siapa yang sudah mendapatkan rahmat Allah, maka hidupnya sudah berada di dalam rahman dan rahimnya Allah. Allah tinggikan makomnya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan dia menjadi wali dan kekasihnya. Allah sebut kita ini adalah sebagai hambanya. Maka jikalau kita ini diakui oleh Allah sebagai hambanya, maka kenalilah Allah itu sebagai Rabb kita. Mengenal Allah Bapak Ibu bukan hanya sebatas mengenal nama,
Mengenal Allah itu bukan hanya sebatas mengenal huruf dan tulisan, tapi Bapak Ibu mesti mengenal diri yang punya nama itu. Bapak Ibu disebut namanya Mik, ini orangnya jelas. Disebut namanya spidol, ini orangnya. Disebut namanya gelas, ini orangnya. Disebut Allah ma orang. Maka mursyid rohani kita itu adalah wasilah kita untuk menghantarkan kita bisa usul kepada Allah. Maka beliau adalah al-ulama. Makanya kalau kita ini belum punya guru, kita ini belum punya mursyid, maka sebelum habisnya usia umur kita ini, cari guru, carilah mursyid yang mampu menghantarkan rohani Bapak Ibu sampai kepada Allah. Itu yang mesti kita cari. Karena Allah katakan apa? Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Di akhirat nanti Bapak Ibu manusia ini akan dipanggil oleh Allah sesuai dengan imamnya masing-masing. Sesuai dengan mursyidnya. Siapa mursyid kita, siapa murabi kita, siapa syekh kita. Kalau kita tidak punya guru, tidak pernah mursyid dalam hidup ini Bapak Ibu, dengan siapa kita ikut nanti? Inilah wajibnya kita berguru Bapak Ibu. Wajibnya kita menuntut. Kalau kita tidak berguru, kita tidak menuntut. Bagaimana kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah? Karena Nabi tak ada lagi. Yang ada adalah warasatul anbiya wal mursalin. Itulah sebenarnya suluh benang dalam negara itu. Maka wajib bagi kita yang menuntut ilmu. Tidak ada bahasa terlambat Bapak Ibu. Makanya Nabi katakan apa kepada kita? Kun aliman, au muta'aliman, au sami'an, au muhibban ilaihim. Wala takun khomisan fatahlik. Hendaklah kamu menjadi seorang alim. Hendaklah kita ini menjadi seorang ulama. Hendaklah kita ini menjadi seorang murabi dan mursyid. Kalau Bapak Ibu belum mampu menjadi seorang murabi, seorang mursyid, hendaklah kita belajar. Pilih jalan yang kedua, muta'aliman, menjadi santri kita. Menjadi jamaah kita, menjadi murid kita. Tak mampu kita menjadi murid, menjadi jamaah. Kita tak pandai membaca, tak pandai menulis Bapak Ibu. Ambil jalan yang ketiga, mustami'an, dengar kata-katanya, simak fatwa dan nasihatnya. Tidak pula bisa Ustaz menyimaknya Ustaz, telingulah pakak-pakak badak Ustaz. Tahu pakak badak? Nggak dengar lah tuli. Jadi ulama nak bisa belajar nggak lo bisa pandai membaca nulis lo. Menangah tinggal tuli mula. Kata Rasul yang kampe jalannya, au muhibban ilaihim, cintai mursyidmu, sayangi mursyidmu, perhatian dengan mereka. Kalau kamu udah cintai mereka, sudah perhatian dengan mereka, dah sayang kepada mursyidmu, disitulah kamu mendapatkan barokah daripada guru itu. Karena beliau adalah warasatul anbiya itu. Maka disinilah kita bisa mampu merasakan akan kehadiran Allah itu bersama kita. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tidak bersentuhan. Sehingga hidup kita ini betul-betul selamat dunia wal akhiratnya Bapak Ibu.